Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita ingin membahas tentang pasca COVID-19. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang nanti setelah kita selesai pasca COVID-19 ini. Selesai itu bisa dalam tanda petik kita benar-benar selesai, ditemukan vaksin sehingga kita kembali kehidupan normal seperti sebelumnya, meskipun kita punya sejarah yang agak was-was dengan kondisi seperti ini ya. Yang kedua, kemungkinan juga pasca itu maksudnya kita pasca setelah masa kritis ini dilalui, tapi kita masih belum menemukan vaksin, jadi kita masih hidup dalam ya mungkin agak ketakutan ya. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang berubah pola hidup. Nanti ini dikaitkan dengan bisnis apa ya yang bisa kita lakukan kalau kita nanti setelah melewati COVID ini, pasca COVID, bisnis apa yang kita lakukan? Yang pertama, pola hidup yang menurut orang-orang kita akan menjadi less touch society. Society yang berkurang saling bersentuhannya gitu. Ini mungkin betul ya untuk kultur barat ya. Kultur barat kan memang agak sedikit personal, jadi kalau orang nyenggol atau menegur, mencolek itu agak dianggap sebagai melanggar privasi, agak kurang suka. Kalau Indonesia itu kulturnya itu banyak kultur sentuhan gitu ya. Belum apa-apa kita salaman, dengan teman-teman kita rangkulan, dengan orang tua kita cium tangan gitu ya. Nah, ini susah ya, meskipun ada budaya juga yang tidak sentuhan, misalnya di Sunda gitu ya, salamannya tanpa bersentuhan. Tapi secara umum kalau di Indonesia ini budaya sentuhan gitu ya. Kita beli barang juga kita ingin pegang-pegang, lihat dulu, sentuh-sentuh dulu gitu. Padahal salah satu yang kita takutkan dalam COVID ini adalah barang-barang itu terkena droplets dari orang yang terkena penyakit ini ya, COVID-19 ini. Jadi misalnya batuk gitu ya, terus tangannya ngelap ini, terus habis itu megang barang. Nah, ditakutkan barang-barangnya itu juga menjadi sumber penyakit gitu. Sumber penyebaran penyakit. Nah, jadi kalau kita bilang low touch society, mungkin juga gitu. Tapi Indonesia masih kurang. Nah, sebagai contoh nanti kalau jual beli juga kita menghandle uangnya juga mungkin disodorkan gitu, dia menerima gitu ya, tanpa kita bersentuhan. Kalau kita ngambil tiket, beli tiket untuk kereta api atau bioskop, harus pakai printer yang dikelola sendiri. Kalau kereta api sudah kan ya, kita tinggal pergi ke tempat kereta api, kita keluar printer sendiri. Tapi kan kita juga takut juga kalau kita pergi ke tempat kereta api, ada keyboardnya, kita pencet-pencet keyboard, susah juga. Mesin ATM kita juga takut ya, pencet keyboard itu habis pakai orang atau gimana gitu ya. Ya nggak tahu ya. Mungkin kedepannya ya kita menunjukkan sesuatu. Salah satu contohnya kita bisa menggunakan handphone ya. Handphone itu merupakan media komunikasi dengan sistem mereka. Kita jalankan di handphone ini, nanti berkomunikasi dengan sistem itu, nyetak printer. Bisa dengan perintah-perintah, bisa juga dengan display gambar. Kalau sekarang kan kalau di kereta api kan sudah ya, kita print barcode atau QR code, kita tampilkan di QR code scannernya, barcode scannernya, nanti keluar tiketnya. Nanti mungkin kayak gitu juga ya, ngasih minta juga, nanti minta juga ngasih duit gitu ya, karena kita takut bersentuhan, ngasih koinnya gitu. Nanti yang minta juga ngasih handphone gitu ya, QR code dengan QR code-nya gitu ya, kamera dengan QR code. Apakah demikian gitu ya? Apakah kita menjadi less touch society? Mari kita lihat di kemudian hari. Saya kok agak ragu untuk Indonesia ya. Kita akan kembali menjadi high touch society meskipun dibarengi dengan banyak-banyak cuci tangan atau hand sanitizer. Bagaimana pendapat Anda? Apakah kita akan lari ke sana atau tidak? Sampai berjumpa kembali.